Halo semua, kami akan menjelaskan materi akuisisi saham atau kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Rini Indawati, SEAK MSI CE CBV Sera, yang beranggotakan Natasha Tobing dengan NIM 19050820062. Natira Fadilah 19050082072. Putri Raihan Berutarigan dengan NIM 19050082077. Investasi saham dengan metode ekuitas. Metode pemilikan adalah suatu metode untuk mencatat penanaman modal dalam saham dengan melakukan pencatatan investasi dalam saham sebesar harga pokoknya. Dalam kegiatan ini, investasi saham terdapat dua pihak yang terlibat. Yang pertama adalah investor, merupakan pihak yang melakukan investasi dengan cara membeli saham. Yang kedua ada investi, yang merupakan pihak yang menerbitkan dan menjual saham. Nah, di sini ada ilustrasi, misalkan perusahaan X membeli saham perusahaan Y. Terdapat tiga kemungkinan perlakuan akuntansi untuk tiga situasi tergantung jumlah saham yang dibeli oleh perusahaan X. Yang pertama ada pembelian saham kurang dari 20%. Maka investor tidak memiliki perlakuan yang signifikan. Perlakuan akuntansinya menggunakan metode biaya. Yang kedua ada pembelian 20% sampai 50%. Maka investor dianggap memiliki pengaruh signifikan. Perlakuan akuntansinya menggunakan metode ekuitas. Yang ketiga ada pembelian saham lebih dari 50%, maka investor dianggap bertujuan untuk menguasai atau mengendalikan investasi. Perlakuan akuntansinya menggunakan metode biaya. Ilustrasi metode ekuitas. PT Unggul membeli 40% saham biasa beredar milik PT Indah. Biaya perolehan 8 miliar. Pembelian dilakukan pada awal Januari 2010. Aset neto PT Indah pada awal tahun 2010 adalah sebesar 30 miliar. Pada bulan Oktober 2010, PT Indah membagikan dividen tunai sebesar 300 juta. Laba PT Indah pada akhir tahun adalah sebesar 600 juta. Terdapat tiga kejadian yang memerlukan pencatatan akuntansi, yaitu 1. Pembelian saham, 2. Pembagian dividen, 3. Pengakuan laba. Berikut jurnalnya dan perhitungannya. Ilustrasi tersebut merupakan ilustrasi atas pembelian saham di mana harga pembelian atau perolehan saham sama dengan nilai buku aset neto investasi. Namun ada kalanya pada saat dilakukan pembelian saham, harga pembelian atau perolehan saham tidak sama dengan nilai buku aset neto investasi. Perbedaan antara harga pembelian dengan nilai buku aset neto investasi itu disebut sebagai excess value atau selisih nilai. Secara garis besar, perlakuan investasi saham dengan excess value dapat dirangkum dalam 8 tahapan. Yang pertama, hitung biaya investasi. Yang kedua, hitung excess value. Yang ketiga, alokasi excess value. Yang keempat, perhitungan excess value. Yang kelima, jurnal pembelian. Yang keenam, jurnal pembagian dividen. Yang ketujuh, jurnal pengakuan laba. Dan yang kedelapan, jurnal amortisasi excess value. Ilustrasi excess value. Pada tanggal 1 Januari 2016, PT Abadi membeli 30% kepemilikan saham PT Karya dengan menyerahkan uang kas sebesar 2 miliar dan saham sebanyak 200.000 lembar dengan nilai par 10.000 per lembar dan nilai pasar 15.000 per lembar. PT Abadi mengeluarkan biaya untuk pendaftaran saham 50 juta dan biaya konsultasi 100 juta. Pada saat pembelian saham tersebut, neraca PT Karya menunjukkan data sebagai berikut. Sebagai tambahan informasi, pada tahun 2015 PT Karya memperoleh net income sebesar 3 miliar dan membayar dividen pada tanggal 1 Juli 2016 sebesar 1 miliar. Yang pertama itu perhitungan biaya investasi. Bisa dilihat sebagai berikut. Yang kedua itu perhitungan excess value. Nilai tercatat aset yang diperoleh merupakan nilai aset neto investasi yang dihitung dengan cara total book value aset investasi dikurang total book value liabilities investasi dikali berapa persen kepemilikan. Yang ketiga ada alokasi excess value. Yang keempat ada perhitungan alokasi excess value. Kelima itu ada jurnal pembelian saham. Kita bisa lihat sebagai berikut. Yang keenam, jurnal penerimaan dividen. Yang ketujuh ada jurnal pengakuan laba. Dan yang terakhir itu ada jurnal amortisasi excess value. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami mohon maaf, kami ucapkan terima kasih.